Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Kali ini kita akan belajar tentang listrik, yaitu materi listrik dinamis arus arah. Dan pada video ini secara khusus saya akan membahas tentang konsep hukum Kirchhoff, di mana sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep hukum Ohm, yaitu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel beserta analisisnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video tersebut, silahkan ditonton dulu ya. Klik link yang berada di bagian atas video ini. Nah, kemudian pada video ini kita akan belajar tentang konsep hukum Kirchhoff, yaitu simulasi dan disertai dengan analisis. Di mana di sini kita akan membahas hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Hukum Kirchhoff pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan dari Rusia pada tahun 1824 yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Nah, di sini Kirchhoff mencetuskan dua hukum. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff dan yang kedua hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada bagian ini kita akan membahas secara khusus hukum 1 Kirchhoff terlebih dahulu. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian yang memiliki percabangan, jumlah arus yang masuk atau menuju ke suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar atau yang meninggalkan titik percabangan tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Di sini ada sebuah rangkaian listrik yang masih terbuka. Jika kita tekan saklar, maka ini akan menjadi rangkaian listrik tertutup. Kita bisa lihat di sini arusnya sudah mengalir. Nah, pada rangkaian ini kita akan melihat bagaimana hukum 1 Kirchhoff itu berlaku. Hukum 1 Kirchhoff itu kita bisa lihat pada salah satu titik percabangan yang ada pada rangkaian ini. Misalnya pada titik percabangan yang ini. Kita lihat bahwa arus yang menuju dan yang keluar dari titik percabangan ini. Perhatikan, arus yang masuk pada titik percabangan ini adalah arus yang ini kita sebut sebagai arus A, sedangkan arus yang keluar dari titik percabangan ini ada 3, yaitu arus ini kita sebut sebagai arus B, kemudian ini arus C misalnya, dan yang ini atau arus D. Jadi di sini kita sudah dapatkan bahwa arus masuk adalah IA, arus yang keluar adalah IB, IC, dan ID. Kita lihat arus yang masuk nilainya adalah 5,4 ampere atau IA sama dengan 5,4. Sedangkan arus yang keluar ada 3, yaitu IB sama dengan 1,8 ampere, IC 1,8 ampere, dan ID 1,8 ampere. Jika kita terapkan hukum 1 Kirchhoff, maka akan menjadi sebuah persamaan matematika yang seperti ini. IA sama dengan IB tambah IC tambah ID, karena arus masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lihat arus yang masuk nilainya 5,4. Arus yang keluar jika dijumlah juga hasilnya 5,4 ampere. Maka hal ini sudah memenuhi hukum 1 Kirchhoff. Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, kita coba satu titik percabangan lagi. Misalkan titik percabangan yang ini. Kita lihat di titik percabangan ini ada 2 arus yang masuk dan ada 1 arus yang keluar. Arus yang masuk adalah arus yang ini, kita sebut sebagai IA. Dan satu lagi adalah arus yang ini, kita sebut sebagai IB. Sedangkan arus yang keluar dari titik percabangan ini adalah arus yang ini,
kita sebut sebagai IC. Maka kita dapatkan arus yang masuk adalah IA 1,8 ampere dan IB 3,6 ampere. Sedangkan arus yang keluar adalah IC yang nilainya 5,4 ampere. Jika kita terapkan nilai-nilai ini pada persamaan hukum Kirchhoff, maka akan jadi seperti ini. IA tambah IB sama dengan IC. Karena IA dan IB arus masuk dan IC arus keluar. Kita lihat IA tambah IB itu adalah 1,8 tambah 3,6. Dan itu hasilnya adalah 5,4. Dan ini nilainya sama dengan arus yang keluar, yaitu IC. Oke, jadi seperti itu ilustrasi dari hukum 1 Kirchhoff, di mana sekali lagi jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, di hukum yang kedua ini, Kirchhoff mengatakan bahwa pada suatu rangkaian tertutup, jumlah tegangan itu sama dengan 0. Jadi sekali lagi, pada suatu rangkaian tertutup, jumlah tegangan sama dengan 0. Atau secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sigma V ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 pada suatu rangkaian tertutup. Nah, misalnya ini ada sebuah rangkaian, hanya saja ini masih rangkaian terbuka. Di sini ada 3 baterai yang di atas dan 1 baterai yang di bawah. Oke, kita lihat baterai yang di atas positifnya di kanan, negatifnya di kiri, sedangkan baterai yang di bawah juga seperti itu, positifnya di kanan, negatifnya di kiri. Cuman yang di atas dia nilainya 27 volt, yang di bawah 9 volt. Jika kita tutup rangkaian ini, maka akan menjadi rangkaian tertutup sehingga arus akan mengalir. Kita lihat di sini bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,9 ampere dengan arah sebagaimana yang sudah terlihat. Jadi arahnya seperti ini, mengikuti arah gerakan panah-panah merah ini. Nah, bagaimana cara menganalisis atau menghitung arus secara manual? Ini kan menggunakan simulasi, jadi arusnya sudah langsung muncul, tidak perlu kita hitung manual lagi. Bagaimana kita menganalisis secara manual? Oke, perhatikan penjelasan begini. Saya buka lagi rangkaiannya. Oke. Nah, untuk menganalisis secara manual, kita bisa menggunakan hukum 2 Kirchhoff tadi. Katakan bahwa jumlah tegangan ditambah jumlah I kali R itu sama dengan 0 pada suatu rangkaian tertutup. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita harus membuat prediksi arah arus dulu. Ini kan ceritanya kita belum tahu arah arusnya kemana. Apakah seperti ini, searah jarum jam, atau berlawanan dengan jarum jam. Misalnya, arah arusnya adalah berlawanan dengan jarum jam, berarti arah arusnya ke sini. Misalnya. Oke. Kemudian, setelah kita membuat prediksi arus, kita harus membuat arah loop atau putaran ya. Jadi namanya arah loop. Oke, saya akan samakan arah putarannya dengan arah arusnya. Arah arusnya seperti ini. Kemudian arah loopnya juga seperti ini. Ini arah loopnya. Jadi putarannya sama ya, seperti ini. Oke, ini arah loop yang keluar. Oke. Nah, kemudian untuk menerapkan persamaan ini kita tinggal lihat. Kita tinggal mengikuti arah loopnya. Nah, saat mengikuti arah loop, kalau kita ketemu kutub positif duluan, berarti nanti nilai tegangannya positif. Kalau ketemu kutub negatif duluan, berarti nilai tegangannya negatif. Kita lihat.
Misalkan saya mulai arah loopnya start dari sini. Sebenarnya dari mana saja boleh. Berarti kan saya harus bergerak ke kiri. Nah, di sini saya ketemu kutub positif baterai 9 volt. Terus di sini juga ketemu 9 volt. Di sini juga ketemu kutub positif 9 volt. Berarti di sini baterai yang 9 volt ini kan kalau digabung jadi 27 volt. Maka saya tulis menjadi positif 27. Ini adalah baterainya. Kemudian saya cari dulu baterai yang berikutnya. Nah, saat mengikuti arah loop ternyata saya ketemu duluan untuk baterai yang 9 volt ini saya ketemu kutub negatifnya. Maka di sini saya tulis negatif 9 volt atau negatif 9. Kemudian bagaimana untuk arus? Arus itu kita lihat pada resistornya. Di sini ada dua resistor. Ini 10 ohm, ini juga 10 ohm. Oke, aliran arus pada resistor ini ke bawah, sedangkan arah loop juga ke bawah. Maka arah arus prediksi kita dengan arah loop itu sama, berarti tandanya positif. Jadi positif, arusnya kan kita belum tahu, sebut saja I. I dikali R, R-nya 10, berarti I dikali 10. Kita cari lagi resistor berikutnya. Nah, pada resistor ini, arah arus yang kita prediksikan ke atas. Arah loop juga di bagian sini ke atas, maka sama. Maka pada resistor ini juga bernilai positif. I dikali R, I-nya juga kita belum tahu, berarti I dikali R, R-nya adalah 10 ohm. Oke, jadi sigma V-nya sudah semua, sigma I kali R-nya juga sudah semua, berarti sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 27 kurang 9 adalah 18. Kemudian arus di kiri sama dengan arus di kanan kan, berarti I sini dengan I sini sama. Berarti 10I tambah 10I sama dengan ini jadinya 20I sama dengan 0. Oke, 18-nya pindah ruas berarti jadinya 20I itu sama dengan negatif 18. Atau I-nya adalah negatif 18 dibagi 20. Itu sama dengan negatif 0,9 ampere. Jadi di sini kita dapatkan bahwa nilai arusnya adalah negatif 0,9 ampere. Apa artinya? Pertama, artinya adalah arus yang mengalir pada rangkaian ini nilainya 0,9 ampere. Kemudian negatifnya, negatif berarti arah prediksi arusnya kita ini salah, harusnya arah sebaliknya. Harusnya di sini bukan turun, tapi ke atas. Nah, mari kita lihat sesuai dengan ilustrasinya, kemana arah arusnya. Ya, bisa dilihat di sini, arah arus yang saya prediksikan ke bawah, sementara di sini dia ke atas. Maka dari itu, kita dapat hasilnya negatif. Artinya kita tahu bahwa prediksi arah kita salah, tapi nilainya sama. Ini 0,9 ampere, ini juga 0,9 ampere. Oke, seperti itu penerapan hukum 2 Kirchhoff pada kasus rangkaian yang satu loop. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana penerapan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik yang mempunyai 2 loop atau 2 jalur seperti yang terlihat ini. Nah, di sini ada 3 baterai pada masing-masing jalur. Jadi ada jalur kiri, yang ini jalur kiri. Kemudian ada jalur kanan yang ini, dan juga jalur tengah. Jadi jalur tengahnya yang ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana aliran arusnya. Jadi saya tinggal hubungkan kabel ini dengan yang di bawahnya, maka arusnya akan mengalir. Nah, ternyata aliran arusnya seperti ini. Jadi arus dari jalur kiri ketemu dengan arus dari jalur kanan. Perhatikan bagian atas. Arus pada jalur kiri dengan jalur kanan bertemu dan menuju ke jalur tengah. Dimana kita lihat arus pada jalur tengah adalah 2,4 ampere. Kemudian arus pada jalur kanan adalah 1,2 ampere. Dan arus pada jalur kiri adalah 1,2 ampere juga. Bagaimana cara menganalisis rangkaian yang menggunakan 2 loop seperti ini? 2 loop atau beberapa jalur ya, seperti yang terlihat ini.
Nah, caranya kita cukup menggunakan cara yang tadi, seperti pada satu jalur atau pada satu loop. Hanya saja di sini saya akan memberikan satu pengalaman yang lain, yaitu menggunakan rumus yang sudah saya modifikasi. Sebenarnya asalnya dari situ, dari rumus sigma V tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi asalnya dari situ, saya modifikasi, saya turunkan sehingga mendapat rumus yang lebih sederhana. Oke, jika Anda ingin lihat bagaimana cara cepat mengerjakan hukum Kirchhoff untuk soal yang seperti ini, simak penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan soal ini, pertama kita harus berikan dulu beberapa simbol. Yang pertama, pada cabang tengah ini, kita berikan simbol di mana titik yang bagian atas namanya titik A, jadi ini adalah titik A. Dan titik yang bagian bawah ini namanya titik B. Kemudian, untuk tegangan pada cabang kiri, ini saya sebut sebagai V1, 27 volt. Ini adalah R1, 10 ohm. Untuk yang tengah saya sebut sebagai V2, 9 volt, dan ini adalah R2-nya. Sedangkan untuk yang kanan, ini adalah V3, 27 volt juga. Sedangkan ini adalah R3, 10 ohm. Nah, rumus cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah begini. Jadi VAB atau tegangan antara titik A dan titik B, di sini tegangan antara A dan B, itu sama dengan R paralel dikali V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Seperti itu, mencari VAB-nya. Di mana RP itu adalah paralel dari hambatan di setiap cabang. Jadi hambatan di cabang kiri diparalelkan dengan di cabang tengah dan cabang kanan. Dimana untuk mencari RP atau R paralelnya, cara cepatnya seperti ini. KPK dari ketiga nilai R kemudian dibagi dengan A tambah B tambah C. Seperti itu. Nah, mari kita mulai menyelesaikan rangkaian ini. Jadi kita akan mencari berapa nilai arus pada setiap cabang. Satu lagi, kita misalkan untuk di cabang A, di cabang kiri maksudnya, itu arusnya ke arah sini. Ini ke bawah. Kemudian untuk arus di cabang tengah juga ke bawah. Kita misalkan. Yang kiri kita namakan karena dia V1, kita namakan I1. Yang tengah kita namakan I2. Dan yang kanan juga kita misalkan arusnya ke kanan. Kita namakan dia I3. Seperti itu. Nah, pertama kita cari VAB dulu. Jadi VAB atau cari RP-nya dulu ya. Oke, untuk cari RP-nya kita selesaikan di sini. Oke, pada cabang kiri R1-nya 10, R2-nya untuk tengah 10, R3 juga 10. Maka KPK dari R1, R2, R3 adalah 10. Oke, untuk nilai A itu adalah KPK-nya atau 10 dibagi dengan R1, berarti 10 bagi 10, 1. Untuk B, KPK dibagi R2, 10 bagi 10, 1. Dan untuk C, KPK dibagi R3, berarti 10 bagi 10 juga 1. Sehingga RP-nya adalah 10 per 1 tambah 1 tambah 1 atau 10 per 3 ohm. Oke, kemudian kita lanjut mencari VAB. Jadi VAB itu sama dengan RP. RP-nya adalah 10 per 3 dikali V1 per R1. Nah, ini perhatikan. Dari A ke B kita ikuti arusnya, kita ketemu kutub positif duluan, maka V1-nya positif. Berarti di sini positif 27 atau 27 per R1-nya 10. Ditambah P2 per R2 saat mengikuti arus pada jalur tengah A ke B, kita ketemu pada V2-nya negatif duluan. Maka di sini untuk V2
dia bernilai negatif ya. Jadi bukan tambah di sini, tapi nilainya negatif. Jadi negatif V2 per R2. V2-nya adalah 9, R2-nya adalah 10. Kemudian pada jalur kanan dari A ke B mengikuti arusnya, kita lihat kita ketemu kutub positif duluan pada V3, maka V3-nya juga positif. 27 per R3-nya 10. Oke, jadi ini 10 per 3 dikali, ini kan penyebutnya sama semua. Berarti tinggal dioperasikan saja. 27 dikurang 9 itu adalah 18. 18 tambah 27. Jadi 18 tambah 27. 8 tambah 7, 5. Ini 4. Oke, jadi 45. 45 per 3. Oke. Sehingga kita sudah dapat VAB-nya yaitu sebesar 45 per 3. 450 bagi 9 ya. 45 bagi 9 adalah, oh sorry, salah tulis, bukan per 3 ya, jadi per 10 maksudnya. Ini kan per 10 ya. Oke, per 10, sehingga kita bisa ini 10 bagi 10 habis. 45 bagi 3 itu adalah 15 ya. Jadi VAB-nya adalah 15 volt. Jadi VAB 15 volt. Oke, kemudian untuk mencari arus I1, I2, I3 ya kita tinggal gunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu misalkan kita mau cari arus I1. I1 kan pada cabang kiri. Oke, berarti kita pakai rumus hukum 2 Kirchhoff, berarti sigma, bukan sigma, VAB untuk cabang kiri ya. VAB sama dengan sigma V tambah sigma I kali R. Tambah sigma I kali R. Untuk cabang kiri, karena I1 di kiri. Oke, VAB kita sudah dapat. Itu adalah 15 volt. Atau 15. Nah, pada cabang kiri sigma V-nya hanya ada V1 saja, dan ketika kita mengikuti melalui jalur kiri A ke B, ini kita ketemu positif duluan, berarti di sini 27 tambah I kali R. I-nya I1, R-nya 10. I1 kali 10. Kemudian 27 pindah ruas, jadi 15 kurang 27 sama dengan 10i. Oke. 15 kurang 27 itu adalah negatif 12 ya. 12 10i, maka i-nya adalah negatif 1,2 ampere. Artinya arus di cabang kiri itu 1,2, dan arah yang kita prediksikan itu ke bawah salah karena di sini nilainya negatif. Berarti seperti itu. Jadi pada cabang kiri kita lihat arusnya 1,2 dan arah yang sebenarnya adalah ke atas. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencari kuat arus yang I2, yaitu pada jalur tengah ini. Nah, kita gunakan rumus hukum 2 Kirchhoff juga, yaitu VAB sama dengan sigma V ditambah sigma I dikali R untuk jalur tengah. Nah, kita lihat tadi VAB-nya adalah 15 volt, 15. Kemudian pada jalur tengah ini sigma V-nya ada 9 volt, dan ketika kita mengikuti arah A ke B, kita ketemu kutub negatif duluan, maka 9 ini bernilai minus, berarti di sini minus 9 tambah I kali R. I-nya adalah I2, R-nya adalah 10. Berarti I2
kali 10. Minus 9 pindah ruas ke sebelah, berarti minus 9 tambah 9 tambah 15, berarti jadinya 24 ya. Jadi 24 sama dengan 10 kali I2, 10 I2. Dan kita dapat di sini bahwa I2-nya itu adalah 24 bagi 10, yaitu 2,4 ampere. Dan tandanya positif. Artinya prediksi arus kita yang ke bawah ini sudah benar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari nilai I3 atau arus pada jalur kanan. Sama seperti tadi, kita tinggal gunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu VAB sama dengan sigma V tambah sigma I dikali R. Oke, jadi ini untuk jalur kanan. Nah, VAB-nya tetap yaitu 15 tadi. Kemudian untuk sigma V pada jalur kanan ini hanya ada yang V3. Kalau kita ikuti urutannya sesuai arah arus yang kita prediksikan dari A ke B, kita ketemu kutub positif duluan. Maka di sini untuk 27 voltnya positif, yaitu 27. Kemudian untuk sigma I kali R itu tinggal kita lihat, I-nya I3, R-nya juga cuma 10 ohm, berarti I3 dikali 10. Oke, 27 pindah ruas jadi minus, sehingga jadi 15 dikurang 27 sama dengan 10 I3. Kemudian di sini nilainya adalah negatif 12 maksudnya. 15 kurang 77 kan negatif 12 sama dengan 10 I3. Sehingga I3 kita dapatkan di sini adalah negatif 1,2 ampere. Nah, tanda negatif di sini sekali lagi menunjukkan bahwa arah arus yang kita prediksikan seperti ini salah. Harusnya sebaliknya, yaitu ke arah atas seperti ini. Jadi kita prediksi arahnya seperti ini arusnya, tetapi yang benar adalah arah sebaliknya. Makanya di sini tandanya negatif, tetapi nilainya sudah benar, yaitu sebesar 1,2 ampere. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan secara manual, kita dapatkan tadi bahwa nilai I1 itu adalah negatif 1,2 ampere, nilai I2 itu adalah positif 2,4 ampere, dan nilai I3 itu adalah negatif 1,2 ampere. Jika kita simpan di rangkaiannya di sini jadi negatif 1,2, kemudian di sini 2,4, kemudian di sini negatif 1,2. Ya, jadi dari analisis ini kita dapatkan bahwa seharusnya pada jalur kanan arusnya mengalir bukan seperti ini, tapi kebalikannya, yaitu seperti ini dengan nilai 1,2 ampere. Kalau pada I2 sudah benar seperti ini, dan pada I3 atau jalur kanan harusnya juga bukan seperti ini arusnya, tetapi seperti ini, searah dengan aliran ini dengan nilai 1,2 ampere. Nah, hasil ini jika kita bandingkan dengan hasil pada simulasi itu sama, jadi kita bisa mengkonfirmasi bahwa cara cepat ini sudah sesuai dengan simulasinya, maka bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff.